Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan pagi yang cerah ini, sebelum kami melakukan aktivitas yang lain, kami mencari Engkau, menolongkan Engkau dalam hidup ini. Pakai hamba-Mu dan menyampaikan renungan firman-Mu. Urapi kami dan juga urapi hamba-Mu, dan Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Dalam nama sahabat Tuhan, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 94 ayat pertama sampai ayat 23. Mazmur pasal 94 ayat pertama sampai ayat 23. Hari ini tanggal 7 2020, saya diingatkan oleh Tuhan, anak saya Priscilla hari ulang tahun pernikahannya yang ke-13 tahun, dan anak kami juga Esther, dia ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Kalau Priscilla 13 tahun bersama Christian, dan Esther 18 tahun. Dan hari ini biarlah kasih Tuhan boleh melimpah dalam hidup kedua keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita memperhatikan dalam Mazmur pasal 94 ayat pertama sampai 23. Allah pembela keadilan. Ya Allah pembalas, ya Tuhan Allah pembalas, tampillah, bangunlah, ya Hakim bumi, balaslah kepada orang-orang contak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria, mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanam telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Berbagai orang yang Kau hajar, ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan menolong aku, nyaris aku diam terpaksa. Ketika aku berpikir kaki goyang, maka kasih setiamu, ya Tuhan, menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam hati batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwa. Masakan bersekutu dengan Engkau tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu pelindunganku. Dia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka.
Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Kita melihat dari ayat pertama sampai ayat yang ke-23 dan berikutnya Allah membela keadilan. Di mana dikatakan Allah sebagai pembela keadilan. Saat di dalam Mazmur 94 ini dikatakan pada ayat yang ketiga, berapa lama lagi orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik berdaya? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Semua orang melakukan kejahatan itu menyombong. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-6, janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihat. Lihat bagaimana orang fasik ini dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dia bisa melakukan semena-mena dengan kata-kata yang kurang ajar dan melakukan kejahatan sambil menyombongkan. Bahkan dikatakan tadi pada ayat yang ke-7, mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya. Inilah orang-orang fasik, merasa dirinya dia bisa melakukan suka-sukanya sendiri. Dia tidak tahu ya, bahwa apa yang diperbuat Allah melihat perbuatannya. Allah melihat perbuatannya. Dia berkata Allah tidak melihat, Tuhan tidak melihatnya. Oh tidak, Tuhan melihat. Tapi ingat, apa yang dia tahu di atas Tuhan. Di masa orang fasik ini begitu menindas. Tapi ingat, Allah membela keadilan. Dia tidak membiarkan anaknya tergeletak. Dia tidak membiarkan persoalan melebihi kekuatan manusia. Tuhan akan berjalan keluar. Ada satu kunci dalam persoalan ini, berdoa. Dia sebagai hakim membela keadilan. Di mana kita perhatikan dalam doa ayat yang ke-9, dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Ya. Kalau dia menanamkan telinga, dia juga pasti mendengar cerita hati orang. Cerita saudara pada pagi hari ini dan pergumulan, mungkin pergumulan yang berat, mungkin masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, anak. Ingat firman Tuhan, dia menanamkan telinga, masakan dia tidak mendengar doa saudara? Kalau pagi hari ini saudara datang kepada Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar doa saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Tuhan tidak akan permalukan saudara. Sekali orang fasik dengan sombongnya, dengan kata-kata kurang ajar, dan merasa bahwa Tuhan tidak melihatnya. Tidak. Tuhan juga dengar doa saudara. Dia Allah pembela keadilan. Dia juga akan membela hidup saudara. Dia akan membela dalam pergumulan saudara. Maka dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-7, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat suri. Inilah pembelaan Tuhan. Jika bukan Tuhan yang menolong saudara, nyaris saudara harus mengalami sesuatu yang kurang baik dikatakan. Sunyi hati mengalami hubungan berat, bagian sebelum binasa. Namanya dunia orang mati sunyi. Puji Tuhan, dia pembela yang menolong saudara. Maka pada pagi hari ini saudara tidak salah, saudara tidak keliru kalau pagi-pagi mengutamakan Tuhan dulu, mencari Tuhan dulu, baru bekerja. Berapa lama saudara doa pagi dari mesbah pagi? Hanya sekian lama.
Jangan dibuang, kan terburu-buru. Saya harus kerja, harus dagang. Tidak, cari Tuhan dulu, utamakan Tuhan. Ketika kita utamakan Tuhan, Tuhan yang akan berkarya hidup saudara. Percaya, Dia sanggup menolong dan menyelesaikan masalah saudara. Tuhan memberkati kita semua. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Kalau firman mengingatkan buat kami betapa sombongnya orang fasik, betapa menghinanya orang fasik. Dia apa dia perbuat, dia pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Apapun yang diperbuat orang fasik tahu. Dan juga Tuhan tahu segala persoalan saudara. Tuhan tahu beban saudara. Tuhan tahu pergumulan saudara. Satu perkara, Tuhan dengar doa saudara. Tuhan menyertai saudara. Dia juga akan membuka jalan dan memberkati apa yang diperlukan saudara. Terima kasih Bapa di surga buat kelimpahan kasih-Mu yang besar pada pagi hari ini. Dan kami meyakinkan Tuhan tidak tinggalkan hidup kami. Firman-Mu cukup jelas buat kami. Dan pagi hari ini kami mau berdagang, kami mau bekerja, kami bekerja di keliling atau berdagang keliling. Tuhan sertai kami, lindungi kami dari virus corona, daripada mara bahaya. Hanya Engkau yang sangat menolong dan menyelesaikan persoalan kami. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu masalah hidup kami. Kalau kami harus cari nafkah, biar kami pulang dan mau berrezeki dan mau berikan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di Batam dan besok pagi kami boleh ada di rumah-Mu dan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami mencari Engkau. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, menteri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, para medis, relawan, dan mereka cleaning service, bahkan TNI, Polri yang bekerja di garis depan. Tuhan, sertai mereka, berkati mereka, kekuatan tenaga esa dari surga, bahkan hikmat yang daripada Tuhan, disana sehat walafiat, pelihara mereka semua, mereka mampu mengatasi virus corona. Cepat, tidak lama akan selesai. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan. Segala donatur yang sudah berkorban, Engkau juga berkati kembali. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Amin.